Kericuan terjadi di sekitar kompleks pemerintah Kabupaten Purwakarta. Masa buruh dan pengemudi ojek online saling lempar batu dan helm. Bentrokan ini membuat warga sekitar panik dan arus lalu lintas sempat tersendat. Aparat kepolisian dari Polres Purwakarta diterjunkan untuk meredam ketegangan dan mengamankan situasi. Seorang ojol yang mendatangi kelompok buruh seorang diri nyaris jadi sasaran kelompok buruh. Namun ojol ini diselamatkan oleh buruh lainnya. Bentrokan ini dipicu seorang pengemudi ojek online yang diduga menjadi korban pengeroyokan saat sedang mengantarkan pesanan. Ratusan pengemudi ojek online kemudian mendatangi lokasi aksi buruh yang berujung bentrokan. Namun kini antara pihak buruh dan ojol sudah dilakukan mediasi. Polisi mengimbau masyarakat Purwakarta untuk menjaga kondusivitas. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan melaporkan. Buruh kejar dalam. Ya sendalnya semua. Unit Resmob Polsek Panakukang, Kota Makassar, mengejar dua kelompok pemuda pelaku tawuran hingga ke dalam gang di lorong Tama Jene. Setelah sebelumnya, dua kelompok ini terlibat tawuran di Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar. Polisi yang melakukan pengejaran hingga ke sejumlah gang mengamankan salah satu pelaku yang tertinggal dari rombongan saat sembunyi di salah satu rumah warga. Di hadapan polisi, pelaku mengaku hanya ikut-ikutan setelah diajak temannya. Usai mengamankan pelaku, polisi melakukan penyisiran di lokasi. Tawuran diduga karena masalah sepele, saling ejek di media sosial, hingga janjian bertemu untuk tawuran. Saat ini, polisi masih melakukan pengejaran kepada pelaku tawuran lainnya dan melakukan penyisiran di lokasi. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurboni, iNews, melaporkan. Sekelompok remaja terlibat tawuran di Jalan Gajah Mada hingga Jalan Empu Nala sambil mengacungkan senjata tajam membuat resah warga. Para pelaku menyerang lawan dengan senjata tajam. Polisi mengamankan sejumlah remaja yang terlibat tawuran, sepeda motor, dan senjata dibawa polisi sebagai barang bukti. Para pelaku sebelum terlibat keributan berkeliling di jalan Kota Mojokerto, namun saat akan kembali dicegat kelompok lain dan terjadilah keributan. Satu orang terluka di bagian kepala. Ada beberapa saja yang diamankan di Satreskrim. Dari segerombolan awal tadi, sebetulnya dia ada perjalanan pulang. Tetapi ada yang ketinggalan karena berpasangan dengan kelompok yang lain, akhirnya terjadi pemukulan. Itu terjadi di sebelum jembatan Gajah Mada. Hingga saat ini 9 remaja masih menjalani pemeriksaan di unit Reskrim Polres Mojokerto Kota. Dari Kota Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Pelaku pencurian berusia 45 tahun ini hanya bisa pasrah saat unit Resmob Satreskrim Polres Bangkalan menggeledah indekosnya. Petugas kepolisian mendapati banyak barang bukti hasil curian yang belum sempat terjual. Pelaku pencurian rumah warga ini dikenal licin, bak belut, dan sudah lama meresahkan masyarakat karena berkali-kali berhasil meloloskan diri saat hendak ditangkap polisi maupun oleh warga saat kepergok mencuri. Penangkapan tersangka berawal saat anggota reskrim melakukan patroli mobile dini hari seperti biasa. Tanpa diduga, mereka malah melihat tersangka yang memang sedang mereka buru sedang asik mencongkel sebuah toko di pinggir jalan. Kaget karena kepergok polisi, tersangka berusaha kabur dan sempat terjadi kejar-kejaran. Hingga akhirnya tersangka dihadiahi timah panas. Pelaku memang spesialis pencurian dengan cara mencongkel jendela maupun pintu saat dini hari. Tak hanya rumah warga, tersangka juga menyasar berbagai tempat usaha milik warga seperti toko, tempat laundry, hingga kafe. Ia pun kerap kali dipergoki warga saat beraksi, namun selalu berhasil lolos dengan membawa barang-barang curian. Pada saat kami melakukan mobiling,
patroli tertutup, kami dari anggota opsional Satreskrim Polres Bangkalan pada saat itu mengetahui atau mencurigai pelaku berusaha untuk mencongkel salah satu toko atau salah satu rumah laundry yang ada di Bangkalan. Tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Kamera pengawas merekam 2 pria mengendarai sepeda motor menumpang berteduh dari hujan di sebuah rumah di Gria Permata Meri, Kecamatan Keranggan, Mojokerto, Jawa Timur. Bahkan keduanya dengan tenang tetap berteduh saat penjual bakso lewat. Setelah situasi aman, salah satu pelaku langsung mencuri sepeda motor dan membawa kabur ke arah barat perumahan. Dalam aksinya, kedua pelaku hanya membutuhkan waktu tak sampai 10 detik. Motor yang dicuri merupakan milik dari adik pemilik rumah. Ya, itu bermula kejadiannya jam 6:11 ya. Adik saya kan datangnya jam 6:05 lah. Sepedanya diparkir di sini. Jam 6:10 sore itu ada 2 orang naik sepeda. Terus kondisinya kan gerimis, pura-pura berteduh di depan rumah. Kebetulan rumah depan ini kosong. Usai kejadian, kasus pencurian sepeda motor ini telah dilaporkan ke Polres Mojokerto Kota dan hingga kini masih dalam penyelidikan petugas. Aksi seorang pria masuk ke lingkungan sekolah dan membobol pintu terekam kamera pengawas. Aksi pencurian ini terjadi di perpustakaan SMP Negeri 11 Maros Baru, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Pelaku menggasak sejumlah barang, di antaranya mesin air dan sejumlah alat praktik matematika yang terbuat dari besi. Aksi pencurian ini baru diketahui esok paginya di saat petugas sekolah mendapati pintu ruangan perpustakaan terbuka dan memeriksa rekaman CCTV. Lompat dari pagar depan sekitar jam 3.40-an subuh. Terus masuk ke kantor, kantor ke depan kantor, lalu ke sini, lalu keliling perpustakaan. Jadi pas jam 3.40-an, 48 itu 49 dia congkil mini pintu. Pakai obeng, kalau tidak salah lihat kayak itu obeng. Baru masuk sekitar 15 menitan kayaknya dalam. Akibat kejadian ini, pihak sekolah berencana melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian. Karena barang yang dicuri merupakan fasilitas bantuan dari pemerintah untuk menunjang proses belajar mengajar. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Basuki gimana Pak Basuki? Komentarnya Pak. Ini Pak Basuki gimana Pak? Direktorat Kriminal Umum Polda Jateng menetapkan AKBP Basuki sebagai tersangka dalam kasus kematian dosen Universitas 17 Agustus Dwinanda Lincialevi. Penetapan tersangka dilakukan oleh penyidik Direktorat Kriminal Umum mengacu adanya unsur kelalaian yang dilakukan AKBP Basuki pada kematian korban di kamar hotel pada bulan November lalu. AKBP Basuki yang kini resmi dipecat atau dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat dari kepolisian akan kembali dilakukan pemeriksaan oleh Direktorat Kriminal Umum Polda Jateng sebelum adanya putusan banding dari Mabes Polri. 359 ya, kemudian ditambah dengan pasal berapa ya? 306 ya, 306 dan 306 untuk 304 ya, kemudian pasal 359 tidak melakukan pertolongan kepada orang yang sedang membutuhkan pertolongan kesehatan, ya, mengabaikan. Selain dijatuhi sanksi PTDH, AKBP Basuki dijerat dengan pasal 359 KUHP tentang kelalaian dan pasal 306 KUHP tentang penelantaran terhadap orang yang dalam penguasaan dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara.
Inilah penampakan Bribka AS, anggota Polres Probolinggo, tersangka pembunuhan mahasiswi yang tak lain adalah adik iparnya sendiri. Bribka AS hanya tertunduk dan terdiam saat digelandang penyidik Jatanras ke gedung Ditreskrimum Polda Jawa Timur untuk menjalani pemeriksaan lanjutan pada Senin sore. Setelah hampir sepekan mengusut kasus pembunuhan terhadap adik ipar, polisi masih melakukan pendalaman dengan melakukan prarekonstruksi di TKP jasad korban yang rencananya Selasa besok. Karena ada beberapa keterangan dari kedua tersangka yang berbeda. Jadi harus kita cek lagi dan besok rencana kita lakukan prarekonstruksi. Kita cek ke lokasi terkait eksekusinya. Polda Jatim memastikan tersangka Bribka AS selain akan disangsi pidana juga akan mendapatkan sanksi kode etik dari institusi Polri. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Duka menyelimuti keluarga Prada Jack Yakonia Soor, prajurit TNI yang bertugas di Brigade Infanteri 26, Guarana, Piarawaimo, Teluk Bintuni, Papua Barat. Prada Jack dilaporkan meninggal dunia pada Sabtu lalu dengan sejumlah luka memar dan cedera serius di sejumlah bagian tubuh. Diduga korban tewas akibat penganiayaan yang dialami oleh korban. Bapak tak puas, kau pun meninggalin Bapak tak puas. Kenapa sampai kau meninggal? Anak yang bongsu. Dari berapa bersaudara Bapak? Laki-laki 3, perempuan 3. Berarti 6 ya, 6 saudara. Keluarga yang paling bongsu sekali. Pihak keluarga mendesak TNI melakukan penyelidikan secara transparan dan pelaku penganiayaan dihukum berat. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Chandri Suripati, iNews melaporkan. Polisi menahan sopir bus PO Cahaya Trans yang mengalami kecelakaan maut di Simpang Susun Exit Tol Krapiak, Kota Semarang, Jawa Tengah, Senin dini hari. Kecelakaan tersebut menewaskan 16 penumpang dan 8 lainnya luka-luka. Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ribut Hariwibowo mengatakan berdasarkan pengecekan awal bus tersebut ternyata dikemudikan sopir cadangan. Sopir kini diamankan untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut. Selain itu, kepolisian juga melakukan tes urin terhadap sopir. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh narkoba atau zat terlarang lainnya. Menjadi keprihatinan kita setelah kita cek, ternyata driver kendaraan bus tersebut adalah driver cadangan. Kemudian kita melakukan olah TKP, kita melakukan penyidikan. Polisi belum bisa memastikan penyebab pasti kecelakaan maut tersebut. Namun petugas telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengumpulkan sejumlah keterangan saksi. Tim DVI Polda Jawa Tengah dan RSUP RS Karyadi Semarang membuka posko antemortem untuk mencocokkan identifikasi korban dengan pihak keluarga. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Kecelakaan bus yang menewaskan 16 orang ini terjadi di ruas Simpang Susun Exit Tol Krapiak, Semarang, Jawa Tengah. Insiden ini terjadi pada pukul 00.30 dini hari saat bus yang berangkat dari Jakarta menuju Yogyakarta itu melaju kencang melintasi tikungan di ruas tol tersebut. Sebelum terbalik, bus tersebut menabrak pembatas jalan di lokasi kejadian. Akibatnya, 16 penumpang bus tewas dari total 34 penumpang yang diangkut oleh bus milik PO Cahaya ini. Petugas yang tiba di lokasi segera mengevakuasi korban ke 3 rumah sakit, yaitu RSUP Dr. Karyadi, RS Columbia Asia, dan RS Tugu Semarang. Hingga kini petugas menyelidiki penyebab kecelakaan ini terjadi.
Diduga sopir bus kehilangan kendali lantaran melaju di tikungan dengan kecepatan tinggi. Tim Liputan iNews melaporkan. Tangis keluarga pecah saat 2 jenazah korban meninggal dunia akibat kecelakaan bus di Tol Semarang Ruas Krapia asal Boyolali, Jawa Tengah tiba di rumah duka. Korban yang merupakan bapak dan anak yakni Sugimo dan Anis Munandar langsung disemayamkan ke rumah duka di Desa Banyuduno, Boyolali, Jawa Tengah. Selanjutnya kedua jenazah dimakamkan dalam satu liang lahat di tempat pemakaman umum tak jauh dari rumah duka. Menurut informasi, ayah dan anak tersebut berangkat ke Jakarta bersama 3 saudara lainnya untuk menghadiri hajatan saudaranya. Saat perjalanan pulang, bus Cahaya Trans yang ditumpangi mengalami kecelakaan maut di Tol Semarang Ruas Krapia. Dari ke-5 orang itu, 4 orang meninggal dunia dan 1 orang luka. Dan korban ini kebetulan ada acara di Jakarta. Ini perjalanan pulang dari Jakarta. Kira-kira jam 1 malam, naik bus kecelakaan di Tol Semarang itu. Sebelumnya bus Cahaya Trans mengalami kecelakaan pada Senin pukul 12:30 pagi. Dalam insiden ini, 16 orang dilaporkan tewas, sementara sopir bus masih diperiksa di Mapolrestabes Semarang. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Angin kencang disertai hujan deras menerjang kawasan wisata kuliner di pantai selatan Bangkalan, Jawa Timur. Para pekerja dan pemilik wisata pun hanya pasrah melihat kafe dan tempat penginapan mereka porak-poranda diamuk angin kencang. Akibat peristiwa ini, sejumlah bangunan semi permanen termasuk yang berada di dermaga Rindu roboh. Material bangunan kayu berserakan di tepi pantai. Pasca kejadian, warga berjibaku mengumpulkan material bangunan yang bisa diselamatkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena saat kejadian warga panik berlarian menyelamatkan diri. Pihak BPBD mengimbau agar masyarakat lebih waspada menghadapi cuaca ekstrim hingga pergantian tahun nanti. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Dari video amatir warga, kebakaran hebat menghanguskan 2 ruang gedung asrama putri di lantai 2, Sekolah Madrasah Aliyah Negeri MAN 2 di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kota Yogyakarta. Kebakaran membuat panik warga maupun siswa penghuni asrama. Diketahui gedung yang terbakar digunakan sebagai asrama putri dari para siswa sekolah. Beruntung seluruh siswa yang berada di lantai 2 tersebut berhasil menyelamatkan diri. Tidak butuh waktu lama, api segera padam setelah 4 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Kebakaran diduga karena hubungan pendek arus listrik dan masih dalam penyidikan aparat kepolisian. Dari Yogyakarta, Gunato Farhan, iNews melaporkan. Ada kecelakaan nih, nabrak tiang listrik. Sebuah minibus menabrak tiang lampu di ruas tol dekat Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta. Aduh, jadi gimana nih? Kecelakaan tunggal terjadi sekitar pukul 9:48 pagi tadi. Ada kecelakaan nih, nabrak tiang listrik. Akibat kecelakaan, kemacetan panjang terjadi ke arah menuju Jakarta. Guna mengurai kepadatan, petugas mengalihkan lalu lintas keluar jalur Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta. Ada kecelakaan nih,
Sementara itu korban yang mengalami luka langsung dievakuasi ke rumah sakit guna mendapatkan penanganan medis. Kedua supirnya. Aduh, jadi gimana nih? Semuanya. Enggak, tolong pikirin dulu. Perampok yang mengelak. Seorang pria berusia 40 tahun, pelaku perampasan kalung emas milik seorang nenek pemilik warung kios di Simbang Maros, ditangkap warga. Pelaku sempat mengelak, namun korban membuktikan aksi penjamretan dengan menunjukkan kalung emasnya yang putus akibat ditarik secara paksa. Pelaku diserahkan pada polisi dengan barang bukti berupa kalung emas seberat 15 gram. Pelaku nekat melakukan aksinya karena terdesak membayar utang bank yang akan segera jatuh tempo. Si pelaku ini mau membeli rokok karena mungkin kondisi saat itu di toko, di warungnya korban itu sepi, cuman mereka berdua dan melihat si korban ini menggunakan emas tersebut. Mungkin disitulah ada timbul niatan untuk melakukannya. Tersangka masih menjalani penahanan di Mapolsek Batimurung. Dari Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Puluhan warga melakukan pengerusakan dan pembakaran warung remang-remang di Desa Tanjung Anom, Kecamatan Mau, Kabupaten Tangerang, Banten. Warung semi permanen yang terbuat dari kayu ini dirusak, dilempari batu, hingga dibakar oleh warga. Aksi tersebut dipicu keresahan warga tentang adanya dugaan praktek prostitusi di warung tersebut. Tempat prostitusi berkedok warung kelontong ini berada di pinggir jalan lingkungan warga yang membelakangi area persawahan. Warga pun mendapatkan sejumlah alat kontrasepsi yang tercecer di area warung. Pihak kecamatan setempat mengaku sudah melakukan teguran terhadap pemilik warung untuk segera menutup praktek prostitusi yang dinilai meresahkan warga. Infonya berkedok warung kelontong, infonya. Tapi mungkin ada juga yang beberapa warung lain yang memang dikemas berkedok yang lain juga. Pihak Satpol PP Kabupaten Tangerang akan melakukan pengetatan pengawasan dan penertiban tempat yang dijadikan sarang prostitusi. Tangerang, Banten, Aimar Rani melaporkan. Iya, itu makanya aku bilang uang cash itu harus kalian terima. Masa harus juris? Nenek-nenek itu kan nggak ada jurisnya. Gimana? Udah telepon itu bos kalian dulu. Cepat. Emosi seorang pria di dalam video ini tak terkendali setelah melihat seorang nenek ditolak saat hendak membeli roti dari sebuah toko. Pria itu memprotes kebijakan toko yang hanya menerima pembayaran non-tunai. Sementara si nenek tidak memiliki akses untuk mode pembayaran tersebut. Setelah diunggah ke media sosial, beragam tanggapan muncul hingga akhirnya pihak toko roti buka suara. Menanggapi polemik yang terlanjur menyebar di publik, manajemen toko berdalih menggunakan sistem pembayaran non-tunai bertujuan semata-mata untuk memudahkan pelanggan. Selain mendapat tanggapan tajam dari publik, ternyata Bank Indonesia juga turut bereaksi atas viralnya kasus ini. Dalam unggahan di media sosial resmi, BI menegaskan bahwa penolakan terhadap rupiah dalam pembayaran bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Itu ada pilihan di transaksi sistem pembayaran, kita menyediakan ada dua cara, bisa cash, bisa tunai, bisa non tunai. Jadi masyarakat punya pilihan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang dengan jelas menyebut bahwa setiap orang dilarang menolak rupiah yang digunakan sebagai pembayaran kecuali jika keaslian uang diragukan. Tidak hanya sekedar imbauan tetapi juga ada ancaman pidana bagi siapapun yang melanggar. Hukuman berupa minimal kurungan 1 tahun atau denda hingga 200 juta rupiah. Namun sayangnya penolakan pembayaran menggunakan uang tunai belakangan justru marak ditemukan. Tidak hanya sekedar penolakan metode bayar, tetapi praktek seperti ini juga sebagai bentuk penolakan terhadap hak warga negara. Karena sejatinya rupiah adalah alat pembayaran yang sah dan dijamin langsung oleh undang-undang, sehingga tidak ada alasan penolakan pembayaran transaksi secara tunai menggunakan uang rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan.
guys. Aduh. Nggak, tarik tambang. Warga Jalan Haji Kamat, Pondok Bambu, Durensawit, Jakarta Timur dikejutkan dengan kemunculan seekor ular sanca di rumah kontrakan. Kurang lebih 3 meter, aman laka. Hewan sepanjang 2,5 meter ini ditarik oleh warga saat hendak kabur ke dalam kloset. Ini mau keluar nih. Namun tak mudah bagi warga untuk menarik ular ini keluar. Warga pun meminta bantuan petugas Gulkarmat Sektor Durensawit, Jakarta Timur. Alhamdulillah. Petugas yang tiba di lokasi bersama warga berupaya mengevakuasi ular dari dalam kloset dengan menggunakan peralatan khusus. Ular sanca sepanjang 2,5 meter ini kemudian dibawa ke kantor Gulkarmat Sektor Durensawit, Jakarta Timur. Nantinya ular akan diserahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Ismail, warga Desa Bagok, Kecamatan Pasirian, Lumajang ini terjebak derasnya aliran banjir lahar hujan Gunung Semeru. Ia terjebak setelah berusaha menyelamatkan genset dan peralatan tambang miliknya. Beruntung, Ismail berhasil dievakuasi oleh penambang lain ke seberang sungai. Banjir lahar hujan Gunung Semeru terjadi setelah wilayah puncak Gunung Semeru diguyur hujan deras. Getaran banjir lahar terekam di seismograf dengan amplitudo maksimal 45 mm dengan durasi 12.000 detik. BPBD Kabupaten Lumajang mengimbau masyarakat segera meninggalkan jalur aliran lahar ketika cuaca hujan atau ada informasi getaran banjir dari petugas. Sementara itu hingga saat ini status Gunung Semeru masih berada di level 3 siaga. Berdasarkan rekomendasi PVMBG, masyarakat dilarang melakukan aktivitas apapun di radius 17 km di sepanjang jalur aliran lahar. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yahya Nugroho, iNews melaporkan. Wakil Gubernur Aceh Fadlullah nyaris tenggelam saat menembus wilayah terisolasi saat melakukan kunjungan ke kawasan Pame untuk menyalurkan bantuan kepada korban banjir bandang dan longsor. Untuk mencapai lokasi, Fadlullah dan rombongan harus melewati jalur ekstrim dan menyeberangi sungai menggunakan rakit darurat, satu-satunya akses yang masih tersisa setelah jembatan dan jalan rusak parah diterjang banjir dan longsor. Namun di tengah derasnya arus sungai, rakit yang ditumpangi rombongan tiba-tiba terbalik. Seluruh penumpang tercebur ke sungai. Fadlullah dan rombongan nyaris tenggelam dan bertahan hingga akhirnya berhasil diselamatkan oleh tim pengamanan dan warga setempat. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, seluruh rombongan berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Dari Aceh, Jamal Pangwa, iNews melaporkan. Guna meringankan beban masyarakat terdampak serta memberikan semangat untuk tetap bertahan dan bangkit dari musibah, MNC Peduli memberikan bantuan kepada korban banjir bandang dan longsor di Nagari Salareh Ai Timur, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Bantuan kemanusiaan dari masyarakat Indonesia seberat 8,5 ton terdiri dari sembako, air mineral, susu, sarden, biskuit, selimut serta kebutuhan pokok lainnya. Kita datang kemari memberikan bantuan berupa beras, ada air mineral, ada mie instan, ada susu untuk bayi, ada sarden, selimut juga kita berikan di sini.
Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi masyarakat yang masih ada tinggal di pengungsian ini. Kami telah menerima bantuan dari MC Peduli dan kami berikan ke masyarakat dan kami yakin kedatangan MC Peduli sangat menghibur, sangat memberikan kekuatan dan manfaat kepada masyarakat kami. Bersama Brimob Sumbar, tim MNC Peduli juga menyalurkan bantuan kemanusiaan di wilayah terisolir, yakni Nagari Jorong Lambeh yang disambut dengan sukacita. Terutama dari MNC Peduli, sangat membantu masyarakat di sini. Karena masih banyak masyarakat kita terisolir. Dan dukungan bahan makanan perlu untuk mereka-mereka. Hari ini kita menerima bantuan dari MNC, terima kasih banyak. Dan insya Allah ini berkah dan bermanfaat bagi masyarakat kita. Sangat berterima kasih, sangat terbantu dengan bantuan yang ada diberikan oleh bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Kami sangat tertolong karena kami kan kekurangan bantuan di sini. Melalui aksi nyata ini, MNC Peduli mengajak berbagai pihak untuk terus bergotong royong memberikan dukungan kepada warga terdampak bencana di Sumatera. Tim Liputan iNews melaporkan. Wanita Katolik Republik Indonesia bersama MNC Peduli dan 14 perusahaan menghadirkan lapangan kerja inklusif bagi para penyandang disabilitas di DKI Jakarta. Kegiatan yang bertepatan dengan Hari Disabilitas Sedunia ini menjadi kontribusi nyata dalam pemberdayaan masyarakat berkebutuhan khusus. Bursa kerja inklusif untuk penyandang disabilitas dihadiri 400 peserta penyandang disabilitas yang siap untuk terjun ke dunia kerja. Kita akan support. Jadi artinya ini adalah hak bagi saudara kita bahwa mereka juga berhak bekerja. Tinggal masalah nanti kita tempatkan di mana. Itu memerlukan penempatan khusus. Kami sebagai organisasi perempuan Katolik memberikan perhatian dan juga kepedulian kepada setiap insan dalam hal ini, khususnya saudara-saudara kita yang memiliki karunia-karunia khusus untuk memiliki kesempatan dan peluang yang sama untuk mendapatkan pekerjaan. Para penyandang disabilitas menyambut hangat bursa kerja ini dan menaruh harapan besar mendapatkan peluang pekerjaan dan berkarya. Saya pikir harapan dan impian saya itu sudah kandas ya. Tapi dengan seperti ini kami sebagai difabel yang inklusif ya diberikan kesempatan dan kami sangat bersyukur sekali. MNC Peduli terus mendorong para pemangku kepentingan untuk memperkuat ekosistem ketenagakerjaan yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan bagi para penyandang disabilitas di tanah air. Dari Jakarta, Kea Dela Rosa, M. Hoirudin, iNews melaporkan.